Cita-cita, kesuksesan, kemapanan, hingga popularitas, semua itu adalah mimpinya. Dia meninggalkan semua cinta dari ibunya, kekasihnya, teman-temannya, dan kampung halamannya. Ambisinya akan cita-cita dan kepopuleran membuatnya tega menghilang dari tempat yang membesarkannya. Dia dengan segala kemampuan otak yang dimiliki berhasil menjadi seorang terkenal melalui reality show dan wawancara real life di TV swasta. Dia terkenal sebagai pembawa acara yang ratingnya paling tinggi di TV. Dia menjadi bintang di tempatnya bekerja. Dia menjadi idola bagi para penontonnya. Dia bahkan tidak pernah pulang kampung selama 1 dekade karena padatnya pekerjaannya. Mimpi, cita-cita, dan ambisinya telah dia dapatkan. Namun soal cinta, apa kabar? Selamat nonton film. Inilah Somebody I Used to Know. Dia bernama Ellie. Ellie merupakan pembawa acara terkenal. Saat mewawancarai bintang tamunya, Ellie memiliki kemampuan hipnotis yang dapat membuat narasumbernya berkata jujur tentang apa yang telah dirasakan saat itu. Sedih, kecewa, bahagia, dan senang. Si narasumber pada akhirnya selalu jujur di akhir wawancaranya dengan Ellie. Semua kru TV sangat senang. Ellie menyelesaikan wawancaranya dengan sempurna. Seluruh kru memberikan selamat atas keberhasilan Ellie mengulik kisah narasumber. Ellie nampak bahagia atas pujian yang dia dapatkan. Namun Ellie bersedih hati karena program unggulan miliknya harus dihentikan sejenak. Para kru terlihat tengah bersiap-siap untuk libur panjang mereka. Keesokan harinya, pemilik TV meminta Ellie untuk mengambil cuti karena saat itu program untuk Ellie belum ada lagi, membuat wanita karir itu terlihat kecewa dan nampak tidak terima dengan keputusan bosnya. Ellie menyerah. Dia terlihat di atas mobil menuju kampung halamannya. Saat sudah sampai di rumahnya, dia langsung mencari ibunya. Namun betapa kaget Ellie melihat ibunya bercinta dengan John, guru kimianya di SMA. Ellie yang merasa tidak enak mengganggu, terlihat keluar rumah hendak menuju bar. Saat di bar, dia bertemu dengan teman lamanya. Si kawan lama itu meminta Ellie berfoto bersamanya. Secara, Ellie sekarang adalah presenter terkenal. Saat Ellie tengah duduk sendirian, dia melihat Sean, mantan pacarnya yang dia tinggalkan demi karirnya di kota. Ellie terlihat ngumpet, namun Sean menyapa Ellie. Wanita itu dengan malu-malu hanya berkata, "Aku mengambil kacangku yang jatuh." Sean hanya tersenyum melihat tingkah lucu Ellie. Mereka berdua pun saling melempar senyum lalu menanyakan kabar masing-masing. Setelah itu mereka minum bersama. Mereka berdua juga berjalan-jalan ke pusat desa mengenang dan melihat suasana desa yang sudah lama Ellie tinggalkan. Ellie sangat menikmati kebersamaannya dengan Sean. Mereka berdua benar-benar menghabiskan malam. Saat fajar sudah menyingsing, mereka masih terlihat ngobrol di tepi danau. Setelah itu, Sean mengantar Ellie pulang. Sesaat sebelum turun dari mobil, Ellie menciumi Sean sembari mengajak mantannya itu enak-enak di rumahnya. Sean menolak ajakan Ellie, membuat wanita karir itu sedikit kecewa. Saat sore hari, Ellie terlihat berjalan menuju rumah Sean. Dia mengetuk pintu, namun tidak ada yang membuka. Saat dia hendak pulang, Sean membuka pintu rumahnya dan terkejut melihat Ellie datang. Tak lama, mereka berdua berbicara. Ibu Sean yang sangat mengenal Ellie keluar rumah. Dia sangat senang melihat Ellie kembali dari kota. Ibu Sean mengajak Ellie untuk masuk ke rumah. Terlihat Sean tidak setuju, namun ibunya dan Ellie sudah berlalu melewatinya. Di dalam rumah Sean, Ellie terlihat menyapa semua orang yang ada di sana. Ellie juga bertemu kangen dengan Benny, teman SMA-nya dulu. Mereka bernostalgia dengan cerita masa remaja mereka. Setelah itu, terlihat Ibu Sean mulai berbicara. Di sana dia meminta semuanya untuk bersulang untuk Sean dan Cassidy yang sebentar lagi akan menikah. Seketika Ellie menjadi salah tingkah mendengar perkataan Ibu Sean.
namun dia segera menenangkan perasaannya saat itu. Ellie pamit pulang pada Ibu Sean. Nampaknya Ibu Sean mengajak Ellie untuk ikut besok ke sungai. Di sana akan ada acara seru yang mereka buat untuk pernikahan Sean. Ellie hanya berkata oke, lalu pamit. Di rumahnya, Ellie terlihat membuka kotak lama yang berisi foto-fotonya bersama Sean. Di saat itu Ellie juga memasang flash disk ke laptopnya. Dia melihat rekaman masa-masa dia masih menjadi pacar Sean. Keesokan harinya, Ellie datang ke sungai. Di sana Benny bertanya mengapa dia datang. Dia berkata, "Aku diundang dan aku datang." Benny memperingati Ellie untuk tidak mengacaukan pernikahan Sean. Ellie lalu menyapa Sean. Pria itu kaget melihat mantannya datang. Terlihat semua orang bersenang-senang di tengah sungai menggunakan ban karet. Ellie juga terlihat sangat akrab dengan keluarga Sean. Itu membuat Cassidy merasa cemburu dan iri. Dari sungai, mereka semua melanjutkan pesta di sebuah bar. Di sana terlihat Cassidy tengah bernyanyi. Secara dia adalah anak band yang dulunya hidup di jalan dan mencari makan dengan bernyanyi. Setelah bernyanyi, Cassidy meminta Ellie untuk menyanyikan sebuah lagu. Awalnya Ellie malu untuk naik ke atas panggung, namun semua meminta sembari bersorak membuat Ellie terpaksa naik ke panggung untuk bernyanyi. Ellie mulai menambah keseruan pesta malam itu. Setelah bernyanyi, terlihat Ellie dan Cassidy tengah mengobrol. Tak lama berselang, Sean datang menghampiri mereka. Cassidy lalu minta pada Sean untuk diambilkan minum. Sean menuruti kemauan kekasihnya. Setelah itu, Sean dan Benny terlihat bermain biliar di sana. Sean berkata, entah apa yang dibicarakan oleh kedua wanita itu. Benny hanya mencoba memperingati Sean untuk tidak mengacaukan pernikahannya karena kehadiran Ellie. Setelah itu, Benny menyapa Ellie dan Cassidy. Di sana Benny berkata, "Hai calon pengantin wanita, ajaklah pengantin pria untuk pulang." Cassidy lalu melihat Sean, lalu dia memanasi Ellie dengan berteriak, "Sayangku, ayo pulang dan kita enak-enak." Sean dan Cassidy pun meninggalkan bar itu. Sementara Benny yang berdiri di dekat Ellie berkata pada wanita itu untuk kembali ke kota dan jangan menghadiri pernikahan Sean. Ellie ngotot tidak mau pergi. Dia malah bertanya pada Benny, di mana tempat pernikahan Sean? Namun Benny bungkam tak mau memberitahu lokasi tersebut. Tak habis akal, Ellie memanggil kakak Sean untuk bertanya lokasi pernikahan. Dengan polos pria itu memberitahu Ellie. Benny yang ada di sana hanya kesal pada Ellie dan kakak Sean. Saat di rumah, Ellie menelpon temannya di kota. Dia meminta Veronica untuk mencari tahu alamat orang tua Cassidy. Ellie melakukan itu karena dia hendak mengundang orang tua Cassidy. Jika mereka datang, itu akan membuat Cassidy marah dan mungkin saja pernikahan akan batal. Saat tengah sibuk dengan laptopnya, Ibu Ellie menyapa anaknya yang belum pernah dia temui semenjak datang. Ellie meminta maaf pada ibunya dan berjanji akan mengajak jalan-jalan setelah pulang dari pernikahan Sean. Keesokan harinya, terlihat Ellie naik ke bis dan menyapa semua orang yang ada di sana termasuk Cassidy dan Sean. Benny memandang sinis pada Ellie yang duduk di sampingnya. Ellie hanya bisa tersenyum. Setelah sampai di lokasi, Benny terus mengatakan pada Ellie untuk menjaga sikap. Ellie terlihat mengerti. Setelah itu, Ellie menyapa Ibu Sean. Ibu Sean lantas mengajak Ellie untuk sauna. Mereka pun pergi bersama. Sean pasrah melihat kedekatan ibu dan mantannya. Di tempat sauna, Ellie menyapa Cassidy dan dua temannya. Tapi kedua gadis itu langsung pergi setelah melihat Ellie tanpa membalas sapaan Ellie. Di tempat sauna, Ellie bertanya apakah Cassidy yakin dengan pernikahan itu. Secara, Sean melarang Cassidy untuk ngeband lagi. Cassidy nampak tidak menjawab Sean, tapi setelah sauna, mereka berdua nampak akrab. Di sana Cassidy curhat semua tentang hubungannya dengan Sean, membuat keduanya semakin akrab. Setelah mengobrol dengan Ellie, Cassidy terlihat kembali ke kamarnya. Sean sudah menunggunya. Cassidy mendekap calon suaminya, namun Sean nampak tidak nyaman. Dia lalu pamit untuk mandi. Pada malam hari, kakak Sean memberi sepatah kata untuk para tamu yang ada di sana.
Ellie diminta untuk menjadi videografer di acara tersebut. Di sana dia mewawancarai ibu Sean. Wanita itu menangis bahagia karena anak bungsunya besok akan menikah. Karena terlalu emosional, ayah Sean mengajak istrinya untuk beristirahat. Setelah orang tua Sean pergi, Sean tiba-tiba datang dan ingin diwawancarai. Ellie menyambut mantannya dengan bahagia. Di sana, Sean bertanya tentang perasaan Ellie padanya. Nampaknya pria itu merasa goyah dengan keputusannya menikah besok. Saat tengah mengenang masa pacaran mereka, terlihat dua orang parubaya datang sembari bertanya, apakah ini tempat pernikahan Sean dan Cassidy? Sean kaget mendengar namanya disebut. Dia langsung menyapa dua orang itu. Rupanya mereka adalah orang tua Cassidy. Ibu Cassidy bertanya di mana anaknya. Sean meminta mereka menunggu sembari pergi memanggil Cassidy. Saat Cassidy melihat kedua orang tuanya, dia langsung marah pada Sean yang dia curigai mengundang mereka datang. Sean bingung dengan tuduhan Cassidy. Melihat Sean dan anaknya bertengkar, orang tua Cassidy segera pergi setelah mengatakan Cassidy mungkin tidak mau melihat mereka. Setelah kedua orang tuanya berlalu, Cassidy meminta tanggung jawab Sean atas kejadian itu. Saat itu Cassidy meragukan keseriusan Sean menikahinya besok. Cassidy yang marah segera pergi meninggalkan Sean. Di kamarnya, Ellie tengah menelpon dengan temannya. Di sana Ellie sempat kaget karena program yang selama ini membesarkan namanya akan dimulai lagi. Ellie mungkin sudah nyaman di kampung halamannya, namun itu adalah mimpinya. Dia benar-benar dilema saat itu. Ellie yang sudah selesai menelpon dikejutkan dengan ketukan pintu dari Sean. Dia segera membuka pintu lalu Sean pamit masuk karena dia sangat galau. Cassidy ngambek padanya. Sean curhat pada Ellie tentang perasaannya saat itu. Dia berniat membatalkan pernikahannya dan menjalin hubungan kembali dengan Ellie. Ellie awalnya yang terbawa suasana langsung berdiri dan berkata, itu tidak mungkin. Kau tidak akan mau kalau istrimu mengejar karirnya. Kau itu egois. Pria itu marah disebut egois. Dia lalu pergi meninggalkan kamar Ellie. Ellie menyesal karena telah berkata kasar pada Sean. Ellie terlihat mengutuk pintu kamar Cassidy. Dia berkata akan berbicara hal yang penting. Cassidy membuka pintu dan mengizinkan Ellie masuk. Saat sudah di dalam kamar, Ellie memberikan saran pada gadis itu untuk mengikuti kata hatinya. Karena menurut Ellie, pria sejati akan menerima pasangannya baik atau buruk. Mendengar Ellie, Cassidy langsung memeluk wanita di hadapannya. Hari pernikahan tiba, terlihat Cassidy dan Ellie sedang tidur. Ellie bangun untuk kembali ke kamarnya. Saat bersamaan Sean mengetuk pintu. Ellie membangunkan Cassidy. Cassidy yang mendengar Sean berada di balik pintu bertanya ada apa. Sean minta maaf pada Cassidy karena keegoisannya. Sean juga berkata akan mendukung karir Cassidy. Pernyataan Sean membuat Cassidy dan Ellie senang mendengarnya. Cassidy lalu membuka pintu dan memberikan senyuman manis pada Sean, sembari berkata, ayo kita siap-siap untuk pernikahan hari ini. Sean pun pamit untuk pernikahannya. Cassidy juga hendak memakai gaun pengantinnya. Ellie pamit pada Cassidy sembari memberikan ucapan selamat atas hari bahagia Cassidy dan Sean. Cassidy nampak lega dengan kejadian buruk yang sudah lalu. Ellie pamit pulang pada Sean. Dia segera naik bis menuju rumah ibunya. Sesampainya di rumah, ibunya masuk ke kamarnya sembari bertanya, bagaimana pernikahan Sean? Ellie menangis karena semua yang dia alami hingga saat ini. Ibunya mencoba menenangkan sembari memeluk putrinya. Dia juga berkata Ellie adalah wanita kuat dan hebat. Ellie mampu menghadapi keadaan apapun. Ellie dan ibunya kembali berpelukan. Tak lupa Ellie berterima kasih pada ibunya. Ellie mengajak ibunya jalan-jalan sebelum dia kembali ke kota. Ibunya nampak senang. Saat di kereta, Ellie menelpon Veronica. Di sana dia mendapat kabar kalau programnya secepatnya akan dibuat. Beberapa bulan kemudian, Ellie kembali mewawancarai narasumber yang kurang pede dengan penampilannya. Ellie punya ide untuk melakukan wawancara unik dengan narasumbernya, agar narasumber itu merasa nyaman. Ide itu berhasil membuat semua yang terlibat bahagia dan senang.
hendak pulang, Ellie diajak kencan oleh kameramen programnya. Ellie dengan senang hati menerima dan langsung pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video seru ini. Selamat nonton film.